Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan pengertian hadis doib itu, lalu bagaimana cara beramal dengan hadis doib, apakah boleh atau tidak. Adapun teman-teman yang beramal dengan hadis doib itu berarti beramal dengan sesuatu yang tidak dari Nabi, yang artinya bid'ah. Yaitu apa yang disebut dengan hadis doib di dalam kitab Tafsirul Mustahil Hadis karangannya Hamdani. Apa yang disebut dengan hadis doib? Hadis doib adalah diblughoni lawan dari kuat, yang artinya apa yang lemah. Jadi hadis doib itu secara sederhana artinya adalah lemah. Hadis seperti ini maksudnya adalah tidak kuat untuk dijadikan dalil, dijadikan landasan untuk menetapkan suatu atau memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah, syariah, hukum halal dan haram, secara yang kemudian secara bahasa. Kemudian istilah itu apa masih di dalam kitab ini, yaitu adalah al-hadis. Ini hadis doib adalah hadis yang tidak terpenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Jadi kalau sudah tidak menemui hadir kriteria hadis sahih dan hadis hasan, maka itu dikategorikan hadis doib, seperti ada di sekalian. Sedangkan tentu kita paham juga kriteria hadis sahih itu seperti apa, hadis hasan seperti apa, atau minimal syarat-syarat dari hadis sahih itu apa yang jelas singkat saja. Syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama adalah sanadnya bersambung, kedua perawinya adil, ketiga adalah perawinya dobit, kuat ingatannya, yaitu yang keempat adalah tidak cacat, dan yang kelima tidak berrelasi. Itu adalah syarat hadis sahih. Kalau hadis hasan itu adalah dari 5 hadis itu memenuhi unsur semua dalamnya, kecuali kegiatan sanadnya yang bersambung, perawi adil dan kurang kuat hafalan, ingatan kurang kuat, lemah ingatan, kelebihan juga tidak, janggal dan tidak star. Maka kalau kurang kuat ingatannya turun dari derajat hadis sahih menjadi hadis doib, berarti tidak memenuhi syarat tadi. Oleh sebab itu, kalau sudah tidak memenuhi 5 syarat hadis sahih tadi, tentu kita muncul hadis doib. Misalnya macam-macam hadis doib, misalkan ada 3 adalah macam-macam hadis doib, misalnya adalah dari tidak bersambung sangat misalnya, atau karena sanadnya tidak bersambung. Kalau hadis sahih yang pertama adalah sanad bersambung, kalau sanadnya tidak bersambung itu sudah tidak sahih dan hanya dongeng. Misalkan adalah yang pertama, karena sholat tidak bersambung adalah habis mengkopi. Ini habis mengkopi ini adalah salah satu following terbaik dari atas, dari bawah dan dari tengah itu. Apabila terputus waktu perawi saja maka disebut dengan hadis mengkopi. Kemudian yang kedua adalah hadis modul. Itu adalah apabila perawi terputus-putus secara berurutan, baik dari atas, dari bawah, dari tengah. Yang terpenting itu adalah beberapa bersamaan 2 proyek tersebut disebut dengan hadis mudmal. Jadi dari segi sana tidak bersambung, muncul pertama hadis mengkopi lembek, yang kedua adalah hadis mudun, dan yang selanjutnya itu hadis mursal. Hadis mursal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan bersabda. Misalnya Rasulullah itu mengeraskan suara talbiyahnya. Tentu kalau tabi'in yang demikian, maka demikian
mursal kepada abi tabiin itu tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini hadis doib disebabkan karena tidak adanya sanad. Keempat adalah hadis mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq hadis yang dibuang perawalan sanad riwayat yang menyampaikan itu kepada Bakri atau penulis kitab, baik seseorang maupun secara berurutan, meskipun sampai akhirnya dari atas. Maksud begini, dari imam itu adalah murid Imam Ahmad, adalah Imam Bukhari. Selain Muhriz, juga perawi selain Musnid Muhriz, karena beliau mengumpulkan hadis, mengeluarkan hadis, kemudian ditulis dalam kitabnya. Kalau rawi itu karena beliau menceritakan hadis, kemudian musnadnya itu adalah karena beliau menceritakan hadis, menceritakan yang sampai kepada Rasulullah SAW, menyampaikan hadis, dan syarat itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau terpotong dari atas tadi itu baik satu atau lebih, maka itu disebut dengan hadis muhalla. Sedangkan yang kelima adalah hadis muddas. Hadis muddas adalah hadis yang dikategorikan hadis doib dikarenakan terputus sangat jadid yang berakhir, yaitu pada hadis nomor 5, yaitu hadis muddas. Hadis muddas. Hadis doib yang pertama adalah hadis maudhu, yang kedua adalah hadis mungkar, yang ketiga adalah hadis matru', dan yang keempat adalah hadis. Kemudian yang ketiga adalah hadis doib karena periwayatnya tidak dobit, yaitu yang tidak dobit disebabkan karena lewatnya yang memang kurang kuat hafalannya, tidak cerdas seperti jadi memaafkan. Muncul beberapa hadis. Pertama adalah hadis mutakhlif, bercampur ya, hadis yang pribadi buruknya hafalan karena usia misalkan, atau tertimpa bahaya terbakar atau hilangnya hingga bercampur baur, seperti itu yang habis kalau jelas sehingga disebut dengan hadis mutalif. Hadis doib ringan. Jadi hadis doib ringan itu tentu diterima. Ya, salah satunya hadis yang dianggap ringan oleh para ulama, hadis yang disebabkan karena tidak bersambung sanadnya itu bisa menjadi hadis doib ringan sehingga bisa diterima. Jadi hadis yang diterima, hadis doib yang bisa diamalkan atau yang diterima itu hadis yang pertama, hadis ringan. Apakah bisa dimanfaatkan, apakah bisa digunakan, apakah bisa beramal, seperti ditampung nanti penjelasan di belakang itu. Hadis doib ringan, kemudian dimakruhkan diterima. Kemudian ada hadis doib yang diberatkan. Hadis ada yang diberatkan adalah kedoifan bersifat paten dan tidak dapat diubah kualitasnya walaupun sebanyak apapun hadis sahih yang lainnya yang semakna mendukung. Hadis doib yang paling parah atau kelasnya paling berat adalah hadis palsu. Hadis palsu yang tidak berat
disebabkan oleh kualitas moral periwayatan cacat, kemudian bertuduh dusta, kemudian fasik atau hafalannya rusak, sehingga istilah tadi itu, maka hadis-hadis seperti itu tidak dijadikan landasan maupun dijadikan hukum. Kemudian ada dua hadis seiring, itu berarti makbul diterima. Kalau kemudian hadis dhaif itu berarti ditolak. Contoh-contoh adalah misalnya hadis ringan yang dijadikan landasan oleh kita atau dalil kita, salah satunya misalkan hadis tentang bekerjalah untuk dunia, kau hidup selamanya, bekerjalah di akhiratmu, karena bekerja itu adalah beramal untuk akhiratmu, seakan-akan kau mati besok hari. Menurut ulama, hadis dhaif ini adalah hadis dhaif ringan. Tetapi bagi yang menilai riwayat hadis bukan hadis dari Nabi Muhammad SAW, hadis tersebut diucapkan oleh Ibnu Umar Mubarak meraih bersumber dari Abdullah bin Abdul Ibnu Umar bin Asrofi mauquf, dan ternyata juga mengkopi terputus sanadnya satu persatu. Ini berarti doain hadis Baihaqi meriwayatkan secara marfu dengan menggunakan lafal-lafal yang sangat panjang dan akhirnya menyebutkan bekerjalah sebagaimana orang-orang yang bekerja menyangka hidup selamanya, dan berhati-hatilah sebagaimana orang yang menyangka hari esok ia akan mati. Jadi kesimpulannya, apakah boleh beramal menggunakan hadis dhaif atau tidak? Boleh menggunakan hadis dhaif untuk beramal, tetapi dalam konteks hadis dhaif itu yang ringan seperti tadi yang saya sebutkan. Habis itu yang tidak boleh itu hadis yang sudah mutlak, sudah pasti dan sudah tidak bisa diubah lagi. Yang hadis pokok, hadis dhaif itu berat, tidak bisa lagi. Kalau hadisnya masih ringan, yang dhaif ringan, ya nggak apa-apa, misalnya sanadnya satu persatu hilang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.